Waalaikumsalam, malam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak apa-apa nih kita mulai aja. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 mahasiswa yang bergabung atau masih dalam perjalanan. Mas Arief, apa kabar? Tetap ganteng, Bu. Terima kasih, Bu. Nggak kelihatan mukanya Mas Arief. Oke sih. Baru pulang kerja, Bu. Baru nyampe. Oke. Mas Fatur, Mas Yoga, apa kabar? Baik Bu, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Mas Roni, Mas Damar ini SI ya? Berarti ya? Iya Bu, kami SI semester 4. Oke. Teman-temannya udah kasih tahu belum Mas Damar? Kalau ada. Sudah sih Bu, tapi ada yang lagi di jalan kayaknya tadi. Oke. Iya nih barusan Mas Roni juga WA saya nih barusan. Katanya telat nih. Oke. Tapi udah dapat info ya kalau perkuliahan hari ini dimulai jam 8 sampai jam 9. Sebenarnya nggak sampai jam 9 sih, jam 8 lewat 40 menit doang sih harusnya. Karena kan ini mata kuliahnya cuma 2 SKS. Kemarin dari akademik menyampaikan di bulan Ramadan ini ada penyesuaian jam kuliah ya. Misalkan yang 3 SKS itu kan harusnya 120 menit dipangkas jadi 60 menit gitu. Yang 2 SKS dipangkas setengahnya gitu. Jadi kalau yang 2 SKS itu kan satu SKS-nya 40 menit ya. Jadi berarti kalau di bulan Ramadan ini dipangkas jadi cuma 40 menit aja. Jadi pertemuan kita sampai jam 20 lewat 40 menit aja sebenarnya. Gitu. Nah, ini tadi mas-mas semua nih join Zoom-nya lewat LMS atau langsung? Dari LMS Bu. Dari LMS ya, betul. Karena dari LMS itu ada syarat AdSense ya yang harus dipenuhi. Ada 3 tuh nanti kita bahas sama-sama. Oke, ini udah lumayan banyak. Kita mulai aja perkuliahan untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Sudah selesai. Terima kasih sudah hadir ya teman-teman yang eh, di sini mata kuliahnya manajemen dan organisasi. Di sini ada kelas gabungan ya. Yang pertama ada kelas semester 6 jurusan TI ya, betul ya, Teknik Informatika. Dan kelas yang kedua yaitu semester 4 jurusan Sistem Informasi gitu. Jadi ini semester 4 digabung dengan semester 6. Oke, tadi teman-teman juga udah sempat ngecek LMS ya. Saya cek dulu sama-sama. Oke. Nah, ini teman-teman di LMS di pertemuan 1 mata kuliah manajemen dan organisasi di sini ada, ini kelihatan di layar teman-teman semua? Kelihatan Bu. Kelihatan ya, oke. Jadi di pertemuan 1 untuk manajemen dan organisasi ada tiga ada tiga prasyarat gitu ya yang bisa dijadikan untuk patokan absensi gitu ya kehadirannya berdasarkan yang pertama mengunduh materi. Mengunduh materi di sini ada 2 materi yang saya lampirkan. Yang pertama ada RPS manajemen dan organisasi, kemudian yang kedua ada eh, pembahasan yang kita akan bahas hari ini ya, ini PowerPoint. Jadi ini 2 file ini harus di-download sebagai syarat untuk absensi. Kemudian yang kedua nanti ada di sini ada forum ya, ada forum di sini ada forum kita tampilkan seperti ini. Ini pertanyaan biasa sih. Jadi nanti teman-teman di sini harus komen minimal 1 kali gitu ya terkait pertanyaan yang saya lampirkan gitu ya. Di sini teman-teman harus menuliskan tempat di mana teman-teman bekerja gitu ya di sebuah manajemen atau di sebuah organisasi. Sebutkan tempatnya,
Kemudian di sana, di tempat kerja tersebut, teman-teman ini ada ditempatkan di divisi atau di bagian apa, jabatan lah gitu ya, jabatannya sebagai apa. Di sini rata-rata udah kerja semua ya. Ada yang nggak Sudah, kerja, Bu. udah kerja ya. Karena kan kelas eksekutif, insya Allah udah kerja semua ya. Nah, ini Mas Givari ya yang nanya ya. Betul. Jadi cloud computing itu sebenarnya kayak buka dulu ya jadwalnya nih Mas Givari sebentar. Ini yang reguler. Nah, ini. Nah, ini yang jadwal ya, teman-teman juga mungkin ini jadwalnya sama sama yang saya pegang. Ini sebenarnya jadwalnya kemarin dari grup dosen juga sudah diumumkan, ini masih ada revisi. Eh, Kemungkinan sih ada salah penulisan, Mas Givari ya. Kalau saya sih ngajarnya di semester 6 ini manajemen dan organisasi, karena patokannya kalau saya di sini di LMS. Di LMS ini kan di kelas saya megang dua mata kuliah yang berbeda nih, untuk kelas reguler dan kelas eksekutif ya. Di sini mata kuliah yang saya pegang, yang pertama ada manajemen dan organisasi. Ini untuk kelas regulernya semester 4. Kemudian karena semester 6-nya nih yang reguler udah pindah semua nih ke eksekutif gitu ya. Jadi yang manajemen organisasi yang kelas reguler hanya SI aja, nggak ada TI karena yang TI udah pada pindah ke eksekutif semua. Kemudian manajemen organisasi yang kelas eksekutif nih yang hari ini nih, yang hari Rabu. Tuh, jamnya sama ya. Kalau normal di selain di bulan Ramadan gitu ya, kita normalnya mulainya jam 7 jam 19.00 sampai jam 20.20. Di sini nih kalau saya klik di sini eh, mahasiswanya mahasiswanya itu totalnya di sini yang baru masuk baru 20 orang. Di sini kalau saya lihat itu dari jurusan TI dan SI semester 6. Jadi saya patokannya ini yang di LMS. Nah, kalau yang di jadwal yang tadi Mas Givari tanyakan, bukannya cloud computing ya, karena di sini mungkin Mas Givari lihatnya cloud computing nih hari Rabu ya. Yang ini ya, Mas Givari ya, betul ya? Nah, kalau cloud computing sebenarnya ini yang pegang sendiri itu Pak Aulia Ihwanuddin, bukan saya, Mas Givari. Gitu. Jadi ini kemungkinan ada typo penulisan mata kuliah. Karena kalau kita lihat di semester 4-nya, semester 4 ya, yang ini nih, semester 4, hari Rabu, ini nih typo salah apa jam. Jadi ini di semester 4 udah bener nih mata kuliahnya, manajemen dan organisasi. Gitu. Jadi kemungkinan ada kesalahan penulisan. Betul, kemungkinan sih masih ada revisi lagi ya nanti untuk jadwal perkuliahan gitu. Nah, jadi yang benar di kelas TI semester 6 ini saya ngajarnya itu manajemen dan organisasi 2 SKS. Normalnya regulernya dari jam hari Rabu ya, hari Rabu jam 7 malam sampai jam 20 lewat 20 menit gitu. Oh, ini ada grupnya ya. Mas Givari, Telegram saya udah di uninstall lagi. Discord aja bisa nggak Discord, Mas Givari? Enak Telegram, Bu. Datanya unlimited. Tapi banyak spamnya Mas Ibnu, saya takut kena hack. Justru lebih aman, Bu, di situ. Ya udah Discord Mas Gi. Mintanya Discord Mas Gi. Gitu. Telegram udah saya uninstall soalnya. Habis banyak spamnya. Ada pengaturannya, Bu. Jadi ada yang Oh, dilarang invite selain teman, juga yang wilayah terdekat gitu. Iya Bu, tuh ada masternya Bu, ada Mas Ibnu. oke lah, boleh nanti saya pakai Telegram yang Ya, desktop aja soalnya ya. sudah di manajemen semua Bu kalau di Telegram Bu. Kita satu Siap-siap. tempat aja kalau saya buat monitoring juga. Yang SI gimana nih? Ini TI doang apa SI juga? Khusus manajemen organisasi, teman-teman. Yang SI, Kayaknya adik kelas gabung nih ini. Bu. Mana yang ini Bu? Oke, berarti yang SI setuju nggak nih kalau grupnya di Telegram? Teman-teman yang SI.
Mas Roni udah bergabung, Mas Roni. Ini ketua kelasnya Mas Roni namanya ya. Mas Roni, mana Mas Roni belum gabung ya? Oke, nanti saya join ya Mas Givari ya, tapi saya berbasis pakai desktop aja deh. Ketua kelasnya Mas Givari, teman-teman yang semester 4, kalau yang TI, kalau yang SI ketua kelasnya Mas Roni. Betul ya? Itu TI yang itu SI yang angkatan berapa ya Bu ya? Kok namanya asing ya Bu? Mas Damar, ayo dijawab Mas Damar. Angkatan berapa itu? Kita semester 4 sih, Bu. Oh kan, iya Bu. Makanya saya nama-namanya asing. Emang yang nggak asing tuh semester berapa Mas Givari? Ya semester di atas semester 6 lah Bu, nggak asing. Oh iya lah, udah beda angkatan. Ini Iya makanya. Gen Z, Mas Givari masih Gen Z ya. Oke, oke ya, oke, oke nanti ini saya copy dulu deh Telegram. Bu, untuk yang absen belum ambil KRS gimana, Bu? Ini siapa ya, Mas Fatur ya? Untuk yang Saya, Bu. belum absen itu belum ngambil KRS dibuat manual dulu Bu sesuai kesepakatan dosen sebelumnya Bu. Siapa tuh Seperti itu dosen Bu. sebelumnya? Ya, karena sedang berjalan ini sih Bu negosiasi dengan pihak kampus juga Bu. Negosiasi gimana nih maksudnya? Dosen sebelumnya siapa? Itu apa? Enggak maksudnya dosen mata kuliah yang kemarin Bu. Iya siapa? Sama Siapa? Siapa? Pak Hafiz, Pak Hafiz, Hafiz, Mas Hafiz. Oh, Ya. Bayarnya nanti nunggu THR Bu kayaknya. Lah Mas itu, Givari Bu, belum lah itu. belum masuk ya namanya ya di LMS ya? Iya Bu, kan itu kita kontak dulu ke akademik Bu. Jadi ini kemarin saya WA belum dibalas-balas ini. Hmm. Ini ya yang sudah masuk di mata kuliah saya di LMS yang bisa kelihatan ya. Totalnya ada 20 mahasiswa. Oh, masih kurang banyak, Bu, itu. TI totalnya berapa? TI semester 14-an 6, Bu. Semester 6 14-an. 14. SI, Mas Damar, 8 kayaknya, Bu. 8. 14 tambah 8 berarti 24 ya. Berarti benar nih yang belum masuk kurang lebih 4 orang lagi ya, termasuk salah satunya Mas Givari ya. Betul, betul Bu. Nanti di Japri aja ya ke saya ya, yang hadir hari ini, Iya Bu. yang ada di Zoom sama. Iya Bu, kita di Telegram sudah bikin subtopik mengenai absen yang manual itu Bu. Jadi nanti bisa di review dari situ Bu. Enggak, Japri aja ke saya ini apa screenshot Oh iya 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 Bu, iya Bu. Boleh screenshot boleh boleh boleh. Zoom-nya ke saya terus dikirim ke saya Ya, ya. saya fotonya dulu, Bu, kalau gitu. Iya, ini ini di screenshot aja layarnya sebagai bukti kalau masnya ikut perkuliahan hari ini terus dikirim ke saya gitu ya untuk dokumentasi. Jadi ketika nanti dari pihak akademik menanyakan buktinya gitu mana, jadi saya punya buktinya gitu. Ya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Jadi tadi di awal saya sudah menyampaikan untuk sistem absensi sekarang sudah lewat LMS semua ya. Ya, jadi absensi berdasarkan setiap pertemuan yang disertakan di LMS. Jadi tergantung nih, misalnya syarat kehadirannya apa. Kalau untuk pertemuan hari ini kan harus mengunduh materi, harus posting komentar di forum, kemudian harus ikut Zoom meeting di sini ya. Jadi ketika diklik maka mahasiswa tersebut sudah dinyatakan hadir gitu. Nah, yang belum KRS cuma Zoom doang tuh. 3 lagi belum. Nanti Syaratnya ada 4 itu. ya makanya tadi harus melampirkan bukti Zoom hari ini gitu. Tuh. Saya japri di WA aja Bu ya.
Iya, Telegram belum saya install lagi Mas Givari soalnya. Oke, bentar. Abel standby sampai akhir ya Mas Givari ya. Jangan nitip sendal doang ya. Nah ini teman-teman, yang pertama dari pihak eh, Oke, selamat datang Mbak Novi. Kita, apa kabar Mbak Novita? Mbak Novi Mbak Novita udah buka LMS-nya, jangan lupa. Nanti absennya dari sana ya. Ini saya buka mana dulu nih? Saya buka ini dulu deh, matriks perkuliahan ya. Teman-teman udah punya file ini, matriks perkuliahan sesi 1 sampai dengan 16. Sudah Bu, udah di-share di grup. Sudah ya. Jadi ini berlaku untuk semua mata kuliah gitu ya, di mana ada rundown perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Berbeda dengan semester-semester sebelumnya. Untuk semester ini lebih fleksibel ya untuk sistem perkuliahannya khususnya bagi mahasiswa kelas eksekutif. Jadi tidak setiap minggu harus melaksanakan Zoom Meet. Di sini sudah ada matriksnya untuk pertemuan pertama yang hari ini kita laksanakan. Kita akan melaksanakan Zoom Meet. Di sini juga yang disampaikan juga cukup jelas. Pertama tata tertib, kemudian kontrak perkuliahan, sedikit materi gitu ya. Terus di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga ini akan dilaksanakan secara asinkron. Eh, yang dimaksud dengan asinkron di sini baik untuk kelas reguler dan eksekutif tidak ada tatap muka maupun kelas Zoom gitu ya. Jadi materinya atau tugas-tugasnya diupload menggunakan LMS gitu ya. Nanti materi bisa berupa video atau modul dan lain-lain. Baru nanti di pertemuan keempat kita ada Zoom Meet lagi, pertemuan 5 dan pertemuan 6 asinkron, 7 Zoom meeting, 8 pertemuan 8 UTS ini juga via LMS, 9 Zoom meeting lagi, 10 11 asinkron, 12 Zoom Meet, 13 14 ini asinkron, baru di pertemuan 15 Zoom Meet, terakhir UAS lewat LMS lagi. Itu. Jadi jangan jangan sampai lupa nih, jangan sampai misalkan oh minggu ini Zoom, minggu depan nggak Zoom, keenakan tuh nggak Zoom jadinya tiap minggu gitu ya. Jadi ini harus harus dijadikan acuan gitu untuk setiap perkuliahan. Nah, kemudian kalau yang TI kan udah kenal sama saya ya, udah semester berapa sih saya ngajar TI semester 6 ini? Dari semester 3 kayaknya ya, Manajemen Sains Manajemen Sains semester 2 kalau nggak salah ya. 2 apa 3 Mas Ibnu? 3 kayaknya Bu. Saya masuk semester 3 soalnya Bu. 3 Di betul. 2 Bu, basis data. Nah itu dari basisnya atau malah. Oh iya, berarti 2 ya, Mas Arif ya. Basis data, terus manajemen sains, betul ya. Jadi 2 semester saya sudah ngajar di kelas TI semester 6 ini gitu ya. Jadi jangan bosen ya teman-teman ya, ketemu saya lagi. Kemudian kalau untuk yang SI, semester 4 ini saya baru pertama kali ngajar nih, gitu. Jadi yang SI mungkin baru pertama kali diajar sama saya gitu ya. Jadi perlu perkenalan lagi nggak? Mas Damar kemana nih? Hilang nih Mas Damar. Yang TI, yang SI pada kemana nih yang SI? Mas Rizky Tamami, saudara ya sama Mas Ada. Saifuddin Tamami. Hadir, Bu. Hadir Bu. Ya betul Bu, ini satu ruangan kita. Oh satu ruangan. Di Adik kakak rumah. jangan-jangan Mas. Betul. Oh gitu. Saya pas lihat LMS baca absen, wah namanya sama nih. Jangan-jangan saudara. Ternyata benar ya. Oh Ya betul Bu. adik kakak nih ya.
Mas Roni, terus Mas Roni, Mas Rizky, mana lagi nih yang dari SI? Menghilang semua nih. Nggak tahu Cuma sih Bu, dua. ada beberapa yang konversi, ada yang lagi operasi juga Bu. Oh gitu. Oke, oke. Tapi udah di soundingan di grup ya, Mas Roni ya? Sebenarnya udah pada tahu ya. Udah. Oke. Jadi yang SI ini kita kenalan dulu ya sebentar ya. Jadi nama saya lengkapnya Anita Triana, Eskom Mkom. Di semester ini, semester 4 dan 6, saya ngajar mata kuliah manajemen dan organisasi. Ini untuk email ya, kemudian ini nomor handphone, WA, terus tadi ini Discord, nanti Telegram tuh boleh nanti diklik ya, digabung dengan jurusan TI ya, Mas Roni ya, tolong di-share ke teman-teman yang lain juga khusus untuk manajemen dan organisasi, grupnya pakai Telegram. Oke Bu, udah di-serve. Oke, siap. Nah, untuk kontrak perkuliahan dan sistem penilaian ini masih sama dengan semester-semester sebelumnya gitu ya, di mana untuk absensi 15%. Untuk absensi ini sebenarnya lebih fleksibel nih sekarang pakai LMS gitu ya. Jadi mahasiswa yang penting udah memenuhi syarat absensi udah enak. Tapi eh, saya harap dengan lebih fleksibelnya sistem absensi jangan ngegampangin gitu ya, jangan yang penting gue udah download materinya, udah komen di forum, udah ngeklik Zoom tapi Zoom meetingnya sendiri nggak ikut gitu, mengabaikan Zoom meeting gitu ya. Jadi tetap Zoom meeting itu penting selain persyaratan absensi menggunakan LMS tadi. Kemudian untuk tugas 30%, UTS 25%, dan UAS 30%. Nah, ini persyaratannya harus dipenuhi. Nah, khusus untuk absensi juga penting nih. Semester lalu tuh saya nemuin mahasiswa yang nggak pernah hadir sama sekali ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15, tugas juga nggak pernah ngerjain, tiba-tiba kalau UTS, UAS dia ikut. UTS, UAS dia ikut, eh, tapi saya nggak tega ya, tetap saya kasih nilai standar lah, minimal maksimalnya tuh dapat dapat C itu kan masih boleh ya kalau di TTS gitu ya, dapat C, C plus kalau nggak salah saya kasih. Tiba-tiba mahasiswa tersebut ngajuin ini yang kemarin apa sih namanya, banding, banding tuh apa ya, peninjauan kembali ya. Teman-teman ada yang ikut peninjauan kembali nggak kemarin tuh nilai nilai UAS? Remet kah atau gimana? Iya, sistem apa sih namanya, peninjauan kembali ya. Eh, iya, Remedial Bu, remedial. iya. Kalau iya kata lainnya remedial gitu ya, peninjauan kembali. Nah, mahasiswa tersebut mengajukan peninjauan kembali dengan alasan tidak maksimal dalam mengerjakan UAS gitu ya. Padahal nilai aslinya itu, nilai asli UASnya itu kan sebenarnya juga di bawah 50 gitu. Tapi saya upgrade, saya kasih aja nilai maksimal 70. Tapi mahasiswa tersebut mengajukan peninjauan kembali untuk meminta perbaikan nilai gitu. Wah, saya bingung bantu nilainya dari mana gitu ya. Sementara absennya nggak pernah masuk gitu, Zoomnya nggak pernah hadir sama sekali, bahkan nitip sendal pun enggak gitu ya. Nggak pernah hadir gitu, tapi meminta peninjauan kembali itu saya bingung juga gitu, serba salah jadi dosennya gitu. Sementara dari kampus meminta untuk approve peninjauan tersebut, tapi sebagai dosen juga kita serba salah gitu. Jadi mohon untuk absensi ya teman-teman, eh, lebih fleksibel sekarang lewat LMS, tapi mohon kerjaan samanya juga untuk kehadirannya di Zoom ya. Tuh. Nah, ngomong-ngomong soal tugas, ini teman-teman ngomong-ngomong soal tugas ya, karena eh, ada yang semester 6, semester 4 ini udah semester tingkat atas gitu ya, apalagi teman-teman semua juga rata-rata sudah bekerja semua gitu ya. Khusus untuk semester ini, tugas hanya akan saya berikan 2 kali aja dalam satu semester. Jadi ini untuk rencana perkuliahannya ya, tadi sesuai dengan matriks yang disampaikan oleh pihak kampus. Kemudian untuk mata kuliah saya sendiri, manajemen dan organisasi, untuk tugas saya hanya akan memberikan 2 tugas selama satu semester. Tugas yang pertama di pertemuan 4 nanti ya,
di pertemuan 4 ini kan kebetulan ini habis Lebaran nih kita masuk lagi ya. Mulai tanggal 14 April 2025 hari Rabu. Ini kita Zoom lagi. Nanti baru ada tugas. Kemudian sampai UTS tuh nggak akan ada tugas lagi. Gitu. Terus nanti ada tugas lagi, tugas yang kedua itu di pertemuan 11. Jadi selama satu semester ini hanya ada 2 tugas yang akan saya berikan di pertemuan 4 dan pertemuan 11. Gitu. Setuju, teman-teman? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mas Arief. Gitu. Jadi Bu, mau nanya, Bu. apa Mas Roni? Itu yang Zoom tugas, maksudnya pas Zoom kita ngerjain tugas gitu, Bu, ya? Apa, Tugasnya diberikan pada saat pertemuan 4 itu. Jadi maksudnya yang ini tuh, bentar. Yang ini tuh maksudnya ini kan kita Zoom nih, Mas ya. Kalau yang kuning ini kan asinkron, nggak ada tatap muka iya, ataupun Zoom. Nah, kalau yang hijau ini berarti kan kita Zoom meeting nih kayak sekarang gitu. Pertemuan tatap muka tapi lewat online. Nah, nanti tugasnya diberikan di sini, di pertemuan 4. Nanti sistemnya nggak langsung dikerjain hari ini juga gitu. Lewat upload di pertemuan 4 gitu, Mas. Maksudnya. oh, oke, Bu. Baik, makasih. Nah, sama. Jadi kayak gitu. Nah, selama asinkron ini ngapain aja? Ya, saya tetap upload materi di LMS gitu. Jadi teman-teman selama perkuliahan asinkron ini tetap download materinya di LMS gitu, dipelajari supaya nanti ketika saya kasih tugas di pertemuan 4 dan pertemuan 11 ini gitu ya, itu masih bisa ngikutin, masih bisa ngerjain tugasnya gitu. Ada yang mau tanyakan terkait rencana perkuliahan kita? Jadi insya Allah lah untuk semester ini saya lebih menyesuaikan nih sama teman-teman yang di semester 6 dan semester 4. Apalagi semester 6 ini udah mau ini ya, mau KP ya. Sudah KP, Bu. Oh, Mas Arif sudah. Bu, itu tugasnya nggak boleh ini nggak, Bu? Dikerjain kayak seperti biasanya jam 12 dikumpul gitu, Bu. Soalnya yang posisi di kerjaan sih kalau jam segini biasanya Mas Yan, banyak. Iya, eh, nggak harus kumpulin sekarang, nggak Mas Arif. Paling saya kasih deadline, batasnya sampai besok jam berapa gitu, Mas Arif. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mas Arif gitu. Paling paling lambat tuh sampai pertemuan selanjutnya gitu kalau saya sih biasanya Bu. gitu. Makin banyak ini ya, makin semester 6 lagi KP, banyak tugas gitu. Jadi insya Allah saya nggak mau terlalu membebani mahasiswa nih gitu ya. Tapi dengan sedikitnya tugas, misalkan cuma 2 tugas nih dalam satu semester ini, saya harap teman-teman mahasiswa ngerjainnya maksimal gitu ya, mengerjakan sendiri gitu ya, benar-benar sendiri kerjain, bukan hasil copy paste dari temennya gitu ya. Nah, kemudian materi perkuliahannya apa aja? Sini ada 3 poin utama ya yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Yang pertama, mahasiswa harus dapat memahami manajemen dan organisasi secara umum. Kemudian, mahasiswa harus memahami dan menerapkan konsep manajemen dan organisasi pada suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi tentang manajemen dan organisasi. Gitu. Karena rata-rata sudah bekerja semua ya di sini kelas eksekutif. Jadi insya Allah lah untuk mata kuliah ini akan mudah untuk dipahami gitu ya. Nantinya juga insya Allah saya akan lebih banyak menerapkan studi kasus dan studi kasusnya itu mudah-mudahan bisa diambil dari tempat kerja Mas dan Mbak semua di tempat kerjanya masing-masing gitu ya. Jadi gampang lah, oh studi kasusnya tentang ini, itu bisa bisa lihat dari manajemen atau organisasi tempat Mas dan Mbak bekerja di sana gitu ya. Jadi insya Allah untuk mata kuliah ini akan lebih mudah dipahami gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk mata kuliah ini kan
Mas dan banyak jurusannya TI gitu ya, SI ya. Kenapa sih harus belajar manajemen juga? Kenapa sih harus belajar organisasi juga gitu ya? Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian tadi juga saya udah share RPS-nya ya. Untuk jadwal ya. Jadwal ini juga udah dapat ya teman-teman semua ya, kalender akademiknya. Yang ini belum, Bu. Yang ini belum? Oke. Berarti kita sudah sampai di nomor berapa nih, teman-teman? Kita sudah sampai di ini yang warna pink dan orange ini kan kemarin ya, sepertinya sebelum perkuliahan dimulai, kita sudah sampai di poin C nih, teman-teman. Perkuliahan pertemuan 1 sampai 7 dimulai dari 17 Maret 2025 kemarin Senin dan berakhir di 16 Mei 2025. Kemudian UTS, perkuliahan, waktu kuliah pengganti. Liburnya udah tahu belum teman-teman libur? Mas Rinanto ada, Mas Rinanto? Mas Rinanto ada? Hadir Bu, ya. Yang informasi libur itu kemarin di mana ya, Mas Rinanto ya? Di kalender akademik atau bukan ya? Oh, di pemberitahuan di itu Bu, di Civitas. Oh, di LMS berarti? Apa di Civitas? Iya, iya. Di sini ya? Ini? Itu di notif pengumuman. Oh ya ini teman-teman ya, ini ya betul ya Mas Rinanto ya. Iya, benar Bu. Oke, jadi teman-teman yang belum tahu, ini untuk jadwal perkuliahan ya, nanti saya share juga deh di Telegram gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalender gitu ya, di sini kan perkuliahan aktif nih. Minggu pertama perkuliahan ya dari 17 sampai dengan 21. Kemudian tanggal 24 sampai 28 itu perkuliahan dilaksanakan secara asinkron. Nah, kemudian di sini di LMS juga di pengumuman ada untuk jadwal libur. Jadi kemungkinan setelah ini ya pertemuan kedua, kemudian mana informasi liburnya ya? Nggak ada ya. Pokoknya libur nih dari tanggal 29 ini kita udah libur nih. Tanggal 31 tidak ada perkuliahan. Nah, masuk lagi di pertemuan 3. Pertemuan, enggak. Jadi pertemuan, ini kan pertemuan 1 tanggal 17 ya. Pertemuan 2 tanggal 24. Nah, tiganya, pertemuan tiganya itu di tanggal 14 teman-teman. Pertemuan tiganya tuh bukan di tanggal 31 ya. Jadi minggu kita tuh libur dari tanggal 29 nih sampai dengan tanggal 12, 13 sih. Jadi perkuliahan itu aktif lagi pertemuan ketiga berarti masuknya ya pertemuan ketiga khusus kelas reguler itu dimulai di tanggal 14 April. Tapi kalau kelas eksekutif, kalau kita lihat dari matriksnya pertemuan 3 itu sebenarnya masih eh, asinkron. Jadi untuk eksekutif di pertemuan 3 ini dari tanggal 14 sampai 18 April tidak ada perkuliahan. Jadi untuk pertemuan 4 berarti kita ketemunya di tanggal 23 April, teman-teman. Pertemuan 4 itu ya, 23 April. Tuh. Nah, ini untuk RPS-nya nih. Tadi teman-teman yang udah download untuk eh, teman-teman bisa lihat di sini apa aja yang nanti akan kita bahas selama 1 semester ke depan di sini ya. Bisa dilihat untuk daftar pustakanya ya, rujukan rujukan materinya teman-teman bisa dicek di sini ya di daftar pustaka. Ada 3 rujukan yang bisa digunakan untuk perkuliahan khusus untuk tugasnya juga ya di sini sebenarnya udah saya spill nih tugasnya nanti di pertemuan 4 sama di pertemuan 11 nanti tugasnya apa aja sebenarnya udah di spill di sini nih di RPS. Jadi eh, kalau yang apa senggang gitu ya waktunya
sebenarnya untuk tugas nih udah saya cantumkan di RPS gitu ya. Jadi bisa dicek tugas untuk pertemuan 4 apa sih kira-kira, tugas untuk pertemuan 11 apa sih, sebenarnya udah ada di RPS. Jadi nanti teman-teman yang punya waktu senggang bisa dicek di sini tugasnya kurang lebih seperti apa gitu ya. Nah, untuk materinya juga sudah ada di sini di RPS pertemuan 1 sampai 14 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, iya tuh yang Mas Ibnu share. Ada di sini ya, Mas Givari, teman-teman udah ada di sini yang tadi saya sampaikan kayak apa matriks yang ini, terus jadwal libur, kalender akademik ada di sini. Terus tata tertib mahasiswa juga ada di situ ya, Mas Ibnu ya. Nah, Iya, tapi Bu. uh, untuk Sampai surat permintaan atau apapun gitu kan. ada di situ ya. Ya form-formnya. Katanya sih diupdate terus kalau ada perubahan. Oke, oke. Ini yang udah ngirim siapa nih? Jangan lupa cantumkan nama ya, teman-teman ya. Nama, kelas, semester gitu ya. Jangan cuma ngirim foto gini aja nih. Saya belum save nomornya soalnya. Gitu. Jangan, nanti saya suka nyarinya di get kontak nih nomor siapa gitu ya. Nggak nyantumin nama, nggak nyantumin kelas, semester berapa gitu. Jadi yang tadi, berarti yang absen manual siapa aja tadi? Mas Givari sama Mas Ahmad Dedi ya? Iya, Bu. Mas Ahmad Dedi udah ngirim. Belum, Bu, belum. Oke. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Ini sudah mau habis sih waktunya ya. 20.40 ya tadi saya bilang ya. Oke, Mas Yoga. Apakah untuk dosen ada arahan untuk upload materi pembelajaran di LMS dan bisa diakses jauh-jauh hari sebelum pertemuan? Maksudnya gimana nih Mas Yoga? Jadi dosen ngupload materinya sebelum hari H gitu. Iya, Bu. Jadi di awal-awal pertemuan mungkin mungkin semua materi di-upload gitu. Ada ini nggak, Bu? Arahan ke situ. Soalnya liburannya agak panjang. Sayang kalau Hmm. nggak dibuat nyicil Wih, materi gitu, Bu. mantap nih Mas Yoga. Tinggalan jauh sih, Bu. Soalnya, Bu. Oh gitu. Kalau ini sih saya rasa untuk arahan ke situ sih belum ada ya sepertinya. Tapi mungkin kebijakan dari masing-masing dosen aja gitu ya. Tapi untuk mata kuliah saya nih khususnya saya usahain nih di Mas Yoga ya. Ngupload materi jauh-jauh hari. Ya, makasih, Bu. Oke, sama Mas Yoga. Nah, Bu, makasih Bu. Iya, apa kabar Mas Fatur? Baik Bu, makasih Bu. Makasih apa nih? Upload materi. Idenya bagus itu tadi Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ini waktu sudah menunjukkan jam 20.41 ya. Jadi kalau ini udah ada arahannya. Jadi khusus untuk bulan Ramadan gitu ya. Jadi ada penyesuaian waktu yang 3 SKS yang harusnya 120 menit jadi 60 menit. Nah, yang 2 SKS itu kan totalnya berapa? 40 menit kali 3, teman-teman. Tapi 40 menit menit kali 2, 80 menit ya. Jadi dipotong setengahnya jadi cuma 40 menit gitu. Ada lagi mau tanya kan? Mas Roni ini kayaknya belum gabung semua ya yang SI ya. Cuma 2 nih, Mas Roni, Mas Rizky. Tadi Mas Damar kemana nih? Nggak ada nih, kabur. nggak tahu Bu, biasanya Eh, Damar. ada nih Mas Damar nih. Udah balik lagi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu, saya eh, belum bisa komen di LMS ya, di kenapa forum. tuh? Kenapa tuh, Mas? Yang lain sudah komen semua kah? Belum? Jadi di sini di pertemuan 1 ada, Nggak bisa trending, Bu. kenapa ya? Ini Mas Fatur udah masuk, Mas Syafudin Tamami, Mas Arif baru 3 orang nih. Udah banyak nih.
Ini Mas Damar udah masuk kok komennya. Tuh ada. Ini Mas Damar kan ya? Mas Damar Galih Kaliki. Iya, betul Bu, saya Bu. Iya, ini udah masuk komennya. Oke, yang belum komen di forum silahkan komen. Mbak Novita belum ya? Mbak Novita ya? Mbak Novita, jangan lupa untuk upload di forum, kemudian materinya di-download ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Untuk nilainya Bu, mohon kerjasamanya Bu. Oke, histori sebelumnya gimana? Mas Dedi kemarin ikut mata kuliah saya ya, yang struktur data ya? Eh, Saya belum kemarin-kemarin bisa gimana? ngelihat ini Bu, belum bisa ngelihat nilai saya. Saya nggak tahu nilai saya berapa, tapi Oh, ya kan ini apa ah, dibatasin. oke oke paham paham. Berarti yang belum KRS tuh Mbak Novita, Mas Gifari, Mas Ahmad Dedi ya? Betul betul Tiga Bu, ya. belum Bu. Oke, ntar dulu saya catat dulu nih ya. Saya catat di note dulu nih. Ntar. Mas Gifari, Novita, Ahmad Dedi. Oke, ini udah saya catat ya. Mahasiswa yang ikut kuliah hari ini, tapi belum ada nilainya, saya catat sudah di note HP saya. Untuk nilai, insya Allah ya, saya juga tidak akan memberatkan mahasiswa khususnya untuk kelas eksekutif, tapi mohon sekali lagi kerjasamanya untuk absensi di LMS dan tugas gitu ya. Apalagi untuk semester ini saya cuma kasih 2 tugas aja di pertemuan 4 dan pertemuan 11 gitu ya. Mohon kerjasamanya gitu ya. Yang kalau saya yang kasih C itu paling yang jarang masuk aja gitu, Mas Ahmad Dedi. Kalau absensi lancar, tugas lancar, insya Allah saya juga nggak akan pelit sama nilai gitu ya. Tanya sama Mas Arif ya, Mas Arif nilai gimana Mas Arif? 2 semester sama saya. Terima kasih Bu, mentok Bu. Gimana Mas Fatur? Nilai saya Mas Fatur. Luar biasa, Bu. Luar biasa ya. Oke, insya Allah ya untuk nilai nggak ada masalah. Oke, teman-teman, waktu sudah menunjukkan jam 20:45. Tandanya perkuliahan kita sudah habis. Untuk hari ini sih nggak akan banyak materi ya yang dikasih ya, karena hanya kontrak perkuliahan, tata tertib, dan lain sebagainya. Secara garis besarnya untuk manajemen dan organisasi tadi sudah disampaikan akan bahas apa aja gitu ya. Eh, Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua. Berhubung sebentar lagi mau Lebaran gitu ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu nanti setelah Lebaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mohon maaf lahir batin juga Bu. Ya.